Laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus mandiri, laki-laki itu harus tidak boleh nangis, harus kuat gitu, tidak boleh nangis. Laki-laki itu nggak boleh terlihat lemah, laki-laki itu harus rasional. Minta kesetaraan gender tapi nggak bisa angkat galon. Mungkin banyak yang pernah dengar ya kayak soal ini. Atau minta kesetaraan gender tapi harus ada gerbong perempuan di kereta, atau misalnya ada tempat khusus perempuan di Transjakarta gitu. Apa yang mereka korbankan ketika mereka menjalankan norma-norma dan konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat untuk menjadi seorang laki-laki yang utuh itu seperti apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Misalnya dia mengorbankan perasaannya, dia tidak bisa jujur dengan dirinya sendiri karena takut di label menangis tidak jantan gitu ya. Kemudian tidak bisa curhat, tidak bisa cerita ke temennya karena laki-laki kok curhat, laki-laki kok cerita gitu. Kita tidak boleh berperspektif bahwa laki-laki sebagai masalah dalam gerakan keadilan dan juga kesetaraan gender ya. Halo kawan Gemilang, selamat datang di podcast Inspirasi Gemilang yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Sedikit perkenalan, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia merupakan lembaga non-profit atau yang biasa kita kenal dengan NGO yang secara konsisten memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, yang terutama menyasar pada anak, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Hari ini kita bakal ngebahas soal laki-laki dalam perjuangan kesetaraan gender. Perlu nggak sih laki-laki ikut andil? Bukankah isu ini soal perempuan aja? Nah, semua pertanyaan tersebut akan kita kupas tuntas hari ini bersama Kak Riki dari Program Officer Yayasan Gemilang Sehat Indonesia untuk program Generation Gender. Selamat pagi Kak Riki. Selamat pagi Nada. Mau kenalan dulu dong sama Kak Riki dan program Generation Gender. Apa sih program Gen Z ini Kak? Ada hubungannya nggak sih sama Gen Z? Oke. Halo semuanya, salam kenal. Saya Riki, saya program officer untuk Generation Gender di Yayasan Gemilang Sehat Indonesia atau biasa kita panggil YGSI. Nah, kalau Generation Gender sendiri itu merupakan program inisiatif global Kanada yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bebas dari kekerasan. Nah, bersama dan juga untuk orang muda umur 18-30 tahun untuk di Indonesia. Nah, ada 3 jalur nih Kak di program ini untuk mewujudkannya itu. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran orang muda, di mana nanti harapannya orang muda mampu mempromosikan keadilan gender dan juga bebas dari kekerasan di masyarakat. Nah, untuk yang jalur kedua, yaitu kita mencoba mendorong dan juga mengadvokasi pemerintah untuk melahirkan, mengadopsi, dan juga mereplikasi kebijakan-kebijakan yang lebih adil gender dan bebas dari kekerasan. Nah, yang ketiga, itu kita memperkuat CSO atau komunitas untuk menyuarakan, mendorong kebijakan, dan juga mempromosikan narasi-narasi dan juga norma-norma yang lebih adil gender dan bebas dari kekerasan. Nah, secara global, program ini diimplementasikan di 6 negara, Kak. Pertama di Indonesia, yang kedua di Yordania, di Lebanon, Maroko, dan juga Afrika Selatan. Dari tahun 2021 hingga tahun ini. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir, yaitu tahun 2025. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita berkoalisi dan bekerja sama dengan 3 mitra besar, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, Rahima, kemudian Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK Jakarta. Kemudian ada 4 organisasi orang muda nih Kak yang juga menjadi mitra program Gen Z di Indonesia. Yang pertama ada LBH APIK Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua ada Lingkar Studi Feminis, yang ketiga ada JAJ Youth di Jawa Barat, kemudian juga ada Celebes Bergerak di Sulawesi Tengah. Oh iya, satu lagi yang lupa nih Kak. Apa tuh Kak? Kita itu ada di 3 daerah, di Jakarta,
ada juga di Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, dan juga Tangerang Selatan di kotanya. Kemudian di Bandung, di Jawa Barat, dan juga ada di Sulawesi Tengah di Kota Palu. Itu seperti itu Kak program Janji di Indonesia. Oke, keren banget ya Kak Riki gitu. Jadi generation gender ini gak ada hubungannya sama Gen Z, tapi justru melibatkan orang muda. Betul. Ya Kak ya. Dan perjuangan keadilan gender. Betul. Dan anti kekerasan. Betul. Oke, keren banget nih Kak. Nah Kak Riki, menyambung topik yang udah aku spoiler sedikit nih tadi, aku mau nanya sama Kak Riki, mitos atau fakta Kak, kalau kesetaraan gender itu terbatas pada perjuangan perempuan aja? Menarik nih pertanyaannya ya, mitos atau fakta nih, kalau perjuangan kesetaraan gender dan keadilan gender ini apakah hanya urusan perempuan saja? Mitos Kak. Oh, kenapa? Kenapa tuh? Kenapa mitos? Sebenarnya kesetaraan gender dan juga keadilan gender ini bukan hanya urusan atau isu perempuan saja Kak, melainkan isu semua pihak, semua lapisan masyarakat, terlepas dari gendernya apa, kemudian terlepas dari jenis kelaminnya apa, karena isu kesetaraan gender ini merupakan tanggung jawab semua pihak tanpa melihat gendernya apa. Jadi semua pihak wajib dan harus memperjuangkan keadilan gender. Nah, walaupun memang ada beberapa kelompok-kelompok yang menjadi rentan untuk kekerasan berbasis gender, seperti perempuan, kelompok marginal keberagaman gender lainnya, kemudian juga beberapa kelompok-kelompok minoritas, seperti itu Kak. Oke, jadi memang seharusnya laki-laki tuh punya peran ya Kak dalam perjuangan kesetaraan gender. Nah, tapi yang kita tahu selama ini sepertinya yang vokal itu hanya perempuan aja kelihatannya. Yeah. Nah, kenapa sih Kak laki-laki dianggap asing dalam kesetaraan gender? Apa sih yang bikin laki-laki kayaknya di luar sana mungkin banyak yang enggan gitu Kak buat ikut ngomongin kesetaraan gender? Iya, sebelum ke sana mungkin perlu juga kita kasih tahu nih kepada teman-teman bahwa pelibatan laki-laki ini adalah hal yang penting nih dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Bukan untuk mengambil ahli ya ruang perjuangan perempuan, tapi menjadi sekutu yang sadar, kritis, aktif dalam melawan norma-norma patriarki yang merugikan hampir semua lapisan masyarakat gitu, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, yang kenyataannya saat ini termasuk di Indonesia, kenapa sih laki-laki enggan kemudian merasa asing dalam perjuangan kesetaraan dan keadilan gender ini? Karena ya dari awal dibangun memang ini urusan perempuan dari sejarahnya, dan kemudian juga ada stereotip, kemudian juga ada labeling bahwa laki-laki yang bergabung atau terlibat aktif dalam urusan-urusan keadilan gender atau gerakan-gerakan perempuan dianggap tidak jantan gitu ya, dianggap tidak maskulin gitu, dianggap tidak laki-laki, padahal keterlibatan laki-laki ini sangat penting gitu ya. Bahkan beberapa pengalaman ada laki-laki yang bergabung dalam gerakan-gerakan perempuan seperti diskusi lebih terbuka, kemudian bagaimana meningkatkan kritis berpikir mereka terkait ketidakadilan gender ini. Mereka itu biasanya ya mendapatkan cemooh dari lingkungan ataupun komunitas laki-laki mereka itu sendiri gitu Kak. Oke, ini menarik nih poin yang bisa diambil. Ya. Jadi patriarki itu juga merugikan laki-laki ya. Betul. Dan mungkin tekanan-tekanan sosial yang ada itu karena patriarki ya Kak ya, yang Kak Riki sebutkan tadi. Nah, tadi Kak Riki sempat nyebutin soal maskulinitas gitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ aku mau nanya dulu nih, stereotip gender yang lekat dengan laki-laki itu apa sih Kak yang ada di masyarakat kita, dan apa dampak negatifnya buat laki-laki? Pertanyaan bagus sekali nih Kanada ya. Pertanyaan bagus sekali. Kadang kita tidak menyadari ternyata ketidakadilan gender yang dibangun dari norma-norma atau konstruksi sosial masyarakat yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan atau gender lainnya itu juga berpengaruh kepada laki-laki. Nah, kita berbicara stereotip. Stereotip kan muncul dari konstruksi sosial norma yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan gitu. Nah, stereotip yang biasa muncul ataupun yang ditempelkan atau yang dilabelkan untuk laki-laki, biasanya laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus mandiri, laki-laki itu harus tidak boleh nangis, harus kuat gitu, tidak boleh nangis. Laki-laki itu
nggak boleh terlihat lemah, laki-laki itu harus rasional. Jadi akibatnya apa nih? Nah, akibatnya dia tidak bisa mempunyai ruang yang aman, ruang yang jujur ketika dia ingin mengekspresikan perasaannya, karena ketika dia mengekspresikan perasaannya misalnya menangis, dianggap lemah gitu ya, bukan laki-laki gitu ya. Dan beberapa emosi-emosi lainnya tidak tersalurkan gitu, sehingga apa yang terjadi ya bisa jadi menyalurkan dengan ekspresi kekerasan, bahkan tidak hanya untuk diri sendiri, juga untuk orang-orang di sekitarnya dampaknya seperti itu, Kak. Oke, tadi kan Kak Riki menyebutkan kalau misalnya harus kuat, harus independen gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa, sifat-sifat itu bisa saja dimiliki oleh semua gender gitu ya Kak ya. Termasuk menangis, kayak semua gender boleh dong nangis kalau misalnya lagi ada sesuatu yang membuat kita sedih gitu ya. Semua manusia kan punya perasaan. Nah mungkin ini sepertinya lekat banget nih Kak sama konsep maskulinitas gitu ya, kuat lah gitu, entah itu harus sporty lah yang kayaknya dilekatkan selama ini sama laki-laki. Nah kita juga sering dengar nih Kak, di sosmed itu ada yang namanya toxic masculinity. Nah aku mau nanya Kak Riki, kontranya dari toxic masculinity ada nggak sih Kak? Ada nggak sih healthy masculine atau positive masculine? Terus kalau ada itu seperti apa Kak? Iya, yang ada itu adalah toxic positif ya. Bukan toxic positif, sorry. Yang ada itu adalah masculinity positif. Oke. Nah, kita memang sering melihat di media sosial, di berita-berita gitu ya, bahwa toxic masculinity berdampak gitu ya. Nah, toxic masculinity ini dibangun dari mana? Dari norma ataupun konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat. Misalnya, laki-laki harus kuat, laki-laki harus lebih dari perempuan, laki-laki harus tidak boleh menangis gitu ya. Nah, dari situ akan terinternalisasi dalam diri individu seorang laki-laki menjadi sebuah tindakan atau sikap yang itu disebut toxic masculinity. Misalnya lebih dominan, harus tegar, nggak boleh nangis, sehingga apa yang terjadi ketika dia tidak boleh menangis, harus kuat, maka emosinya tidak tersalurkan dengan baik, sehingga apa yang terjadi secara kesehatan mental individunya terganggu, dan juga itu berpengaruh kepada misalnya kalau dia udah punya pasangannya atau istrinya atau anaknya seperti itu. Nah, gimana sih supaya maskulinitas ini sehat gitu atau positif ya? Nah, laki-laki harus diberikan ruang sebenarnya buat jujur sama emosinya sendiri gitu. Jadi konstruksi sosial yang dibangun membuat dia lebih kuat, agar lebih kuat, lebih tidak boleh menangis, itu kan menghambat dia untuk menyalurkan emosinya ya. Misalnya ketika dia sedih, dia tidak bisa menangis karena malu gitu ya. Laki-laki kok nangis gitu ya, malu gitu, sehingga secara kesehatan mentalnya kan terganggu. Nah, dengan memberikan ruang laki-laki untuk lebih terbuka, lebih punya sifat empati, kemudian tidak harus berperilaku keras dan agresif gitu ya, bisa punya sikap yang lebih setara, kemudian lebih menjadi manusia utuh sepenuhnya gitu ya, manusia yang memang saling mendukung ya antara gender-gender lainnya gitu. Jadi tidak lebih dominan, dan itu perlu pendidikan, perlu juga pengetahuan, peningkatan kapasitas, perlu juga lingkungan yang mendukung, kemudian juga perlu ruang-ruang, wadah-wadah untuk diskusi, merubah perspektif dan sikap-sikap yang masculinity toxic. Oke Kak Riki, nah ini selanjutnya nih aku mau nanya, konsep pelibatan laki-laki itu sendiri dalam kesetaraan gender ini seperti apa sih Kak? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ini kita udah berbicara ngalor ngidul gitu ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Pelibatan laki-laki dalam kesetaraan gender bukan soal ngajak mereka untuk ikut-ikutan atau ngebantuin perempuan ya agar setara gitu, atau lebih dari itu misalnya. Ini soal membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif. Ingat ya, membangun kesadaran soal bagaimana bisa saling support dan bisa bertanggung jawab secara kolektif terkait isu keadilan dan juga kesetaraan gender. Nah, kenapa harus ada tanggung jawab kolektif? Agar
ketidakadilan gender itu bisa teratasi dan tidak merugikan untuk semua orang. Nah, konsep utama yang bisa kita bahas di sini yaitu laki-laki itu sebagai bagian dari solusinya dia sendiri. Misalnya laki-laki bukan hanya penyebab masalah ya. Ingat, di isu keadilan dan kesetaraan gender atau gerakan-gerakan untuk keadilan dan kesetaraan gender, laki-laki tidak bisa atau tidak boleh dilihat sebagai masalah dalam isu kesetaraan gender. Mereka adalah sebagai solusi. Kenapa? Karena mereka harus bisa menjadi bagian dari perubahan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Mereka punya peran penting nih untuk keadilan dan kesetaraan gender, untuk gerakan-gerakan perempuan atau gerakan-gerakan untuk keadilan. Nah, yang pertama, mereka mampu ataupun mereka bisa untuk menentang norma-norma yang maskulinitas yang negatif tadi. Ketika kita mendiskusikan konsep pelibatan laki-laki, kita tidak boleh berperspektif bahwa laki-laki sebagai masalah dalam gerakan keadilan dan juga kesetaraan gender ya, atau gerakan-gerakan perempuan lainnya. Mereka adalah solusi. Mereka bisa menjadi sekutu, mereka bisa jadi support system, mereka juga bisa jadi agen perubahan. Nah, mereka mampu dan bisa menentang norma-norma maskulinitas toksik. Mereka bisa menjadi lebih individu seutuhnya, lebih menampilkan perasaan yang sesungguhnya, sehingga tidak ada dampak-dampak kesehatan mental ataupun tindakan-tindakan kekerasan baik di individu dia sendiri maupun ke orang lain ataupun pasangannya. Nah, yang kedua, mereka bisa menolak ketimpangan dan kekerasan gender itu sendiri gitu ya. Ketika seorang individu, orang laki-laki ini sadar bahwa oh ternyata ketimpangan dan juga ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender itu adalah juga berdampak pada laki-laki itu sendiri, tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Dan dia sadar dan dia bisa untuk memperjuangkan dan menolak kekerasan. Kan dimulai dari individu ya. Dimulai dari individu, dia punya perspektif yang baik terkait kesetaraan dan keadilan, dan akhirnya dia punya sikap dan juga nilai tidak untuk melakukan kekerasan untuk dirinya dan juga untuk orang-orang di sekitar dia, baik itu pasangan maupun keluarganya. Dan yang ketiga, kita bisa bersama laki-laki untuk menciptakan ruang aman, ruang yang setara, ruang yang adil bagi semua orang. Jadi kita bisa menjadikan laki-laki sebagai agen perubahan untuk lebih adil ya, tidak ada yang dominan antar gender gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua, yang paling penting juga perlu refleksi nih dan kesadaran kritis dari individu ataupun kelompok laki-laki. Misalnya, pelibatan laki-laki itu harus dimulai dari proses refleksi ya terhadap pengalaman mereka sendiri nih. Jadi refleksi sebenarnya apa yang mereka rasakan terkait sistem patriarki. Apa yang mereka rasakan, apa dampaknya oleh mereka terkait konstruksi norma sosial yang diperuntukkan untuk mereka sebagai laki-laki. Apa dampaknya? Mereka diminta untuk refleksi. Dari proses refleksi itu pasti mereka akan mencoba untuk berpikir ya secara mendalam, oh ternyata konstruksi sosial yang dilabelkan untuk laki-laki yang tidak boleh nangis, harus kuat, itu ternyata merugikan saya ya gitu. Merugikan kesehatan mental saya, harus menjadi tulang punggung keluarga misalnya, pencari nafkah utama, itu kan masalah juga ya ketika dia tidak sanggup misalnya. Tapi masyarakat dan konstruksi sosial mengharuskan dia seperti itu gitu. Terus kemudian kita bisa refleksi juga bahwa apa yang mereka korbankan ketika mereka menjalankan norma-norma dan konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat untuk menjadi seorang laki-laki yang utuh itu seperti apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Misalnya dia mengorbankan perasaannya, dia tidak bisa jujur dengan dirinya sendiri karena takut di label menangis tidak jantan gitu ya. Kemudian tidak bisa curhat, tidak bisa cerita ke temennya karena laki-laki kok curhat, laki-laki kok cerita gitu. Kemudian juga
kita juga bisa menentang pengalaman-pengalaman mereka. Apakah pengalaman-pengalaman itu saat ini yang mereka rasakan ketika mereka menginternalisasi norma-norma yang berbahaya atau norma-norma yang dikonstruksi oleh masyarakat yang tidak adil itu diperuntukkan untuk laki-laki itu, sejauh ini itu apakah menguntungkan bagi mereka? Apakah merugikan? Nah, dari situ kita bisa mulai refleksi individu, baru kita bisa mulai untuk ketika mereka sadar kita bisa mengajak mereka untuk untuk menjadi pendukung, menjadi support system, menjadi agen perubahan untuk ketimpangan gender yang ada di masyarakat seperti itu. Baik Kak Riki, jadi intinya adalah kesetaraan gender ini bukan memerangi laki-laki ya Kak ya. Betul. Makanya laki-laki harus ambil andil gitu. Betul. Nah Kak, kalau misalnya nih ada seorang laki-laki yang sudah kata Kak Riki tadi sadar gitu bahwa ada ketidakadilan gender nih. Nah, apa sih yang bisa dia lakukan untuk mulai terlibat gitu? Misalnya contohnya yang dekat dengan kita sehari-hari deh Kak. Iya, yang bisa dilakukan tuh yang sangat-sangat mendasar ya di dalam hidup sehari-hari seorang individu. Misalnya ya berbagi peran dalam rumah tangga gitu ya. Bisa didiskusikan antara laki-laki dan perempuan, misalnya terkait urusan domestik rumah tangga, misalnya siapa yang menyapu, siapa yang ngurus anak, siapa yang masak. Itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang saklek. Laki-laki itu harus bekerja di luar rumah, perempuan itu harus nyapu, urusan-urusan rumah tangga domestik. Tidak saklek seperti itu. Itu adalah konstruksi sosial. Harapan-harapan masyarakat untuk menjadi seorang laki-laki dan perempuan yang seutuhnya seperti apa. Tapi kita bisa berperan sebagai laki-laki, kita juga bisa mendiskusikan ke pasangan kita. Kita bisa mendiskusikan ke keluarga kita untuk mengambil peran juga urusan-urusan domestik rumah tangga yang selama ini itu menjadi urusan perempuan gitu. Terus kemudian yang kedua, kita juga tadi ya, kita bisa diskusi juga untuk mengasuh anak, keterlibatan kita dalam keluarga. Bisa mengasuh anak misalnya, bisa berbagi peran dengan istri gitu ya, atau pasangan gitu ya. Jadi biasanya ada, mungkin nanti teman-teman bisa cek penelitian dari EQ Mundo yang dilakukan, laki-laki atau ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak dan laki-laki yang lebih punya nilai baru dan perspektif baru untuk menolak kekerasan, itu akan melahirkan generasi yang juga minim untuk melakukan kekerasan kepada orang lain atau orang dekat si anak individu itu ketika dia kelak besar gitu. Teman-teman bisa cek di eqmundo.org ya kalau mau informasi lebih dalam. Nah, kemudian juga kita bisa sebagai seorang laki-laki individu, kita juga bisa melakukan sikap seperti ini. Kita bisa mendengarkan, menghargai pendapat perempuan gitu ya. Tidak mengesampingkan tapi menghargai dan mendengarkan. Mendiskusikan, mencari solusinya bersama gitu. Kita juga harus berani speak up nih. Sebagai seorang laki-laki juga kita berani speak up. Kita juga ternyata korban dampak dari ketidakadilan gender, konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah terus belajar, refleksi, kemudian mengajak laki-laki lain untuk terlibat. Bahwa ini tuh keuntungan juga untuk kita loh. Ketidakadilan gender ini juga berdampak kepada laki-laki, tidak hanya perempuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan mari kita menjadi manusia yang utuh, adil, dan bisa saling membantu gitu antara laki-laki dan perempuan. Wah, keren banget Kak Riki. Jadi yang aku tangkap tadi intinya adalah kalau kita sudah mulai sadar, udah berefleksi dan udah sadar nih, pintu yang pertama kali kita buka adalah mau mendengarkan lewat diskusi gitu ya Kak. Jadi nggak serta-merta kita langsung kita ngikutin apa yang udah jadi harapan masyarakat begitu saja, padahal kan bisa jadi kehidupan hubungan relationship atau misalnya hubungan keluarga di tiap di level individu itu beda-beda ya Kak. Ya, kemampuan orang kan juga berbeda-beda. Intinya kesalingan gitu ya. Oke, nah Kak Riki, aku mau tanya nih Kak, kalau di level yang lebih tinggi lagi kayak misalnya kebijakan publik, gimana sih peran laki-laki ini supaya menciptakan keputusan-keputusan yang adil gender di masyarakat yang lebih luas lagi Kak? Iya. Nah, tadi kita berbicara di level lapisan masyarakat, misalnya keluarga gitu ya, atau orang-orang terdekat
dari individu atau laki-laki itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman kita di level publik, misalnya kebijakan negara atau daerah gitu ya, peran laki-laki ini sangat sekali strategis. Karena faktanya banyak posisi strategis nih, misalnya pejabat-pejabat atau stakeholder penting yang sebagai pembuat kebijakan itu didominasi oleh laki-laki. Nah, maka perlu di level pemerintah, parlemen, bahkan di dunia usaha ini itu perlu didorong agar laki-laki dan para stakeholder punya perspektif yang kita bilang lebih advance, lebih terkini dan maju terkait kesetaraan gender gitu ya. Karena kita tahu memang tidak hanya di pemerintah dan parlemen, di dunia usaha juga laki-laki mendominasi ya, menduduki jabatan-jabatan strategis gitu. Jadi mereka harus peka nih terkait keadilan gender, harus mengambil peran dalam perjuangan keadilan gender ini. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan Kakak Nada. Yang pertama, kita bisa menggunakan posisi dan kekuasaan untuk mendorong kebijakan yang lebih adil gender gitu ya. Jadi tadi memang posisi-posisi strategis baik itu dunia usaha, parlemen dan pemerintah ditempati atau diduduki oleh laki-laki. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kuasa dan juga posisi itu untuk lebih mendorong bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih adil gender. Misalnya kalau di dunia usaha atau dunia organisasi atau pekerjaan, kita memberikan misalnya cuti melahirkan untuk perempuan, kemudian ada kebijakan untuk laki-laki, misalnya ada juga cuti mendampingin istri melahirkan sampai kapan sesuai kebutuhan dan peraturan saat ini gitu ya. Nah, perlu juga mendorong anggaran responsif gender, memastikan tadi ya, misalnya ada cuti ayah, jarang kan di organisasi ataupun betul. Dunia usaha ada cuti ayah gitu ya. Cuti ayah ini perlunya buat apa tadi ya? Keterlibatan dia dalam pengasuhan anak, kemudian keterlibatan dia dalam peran domestik rumah tangga gitu ya. Kalau kebijakan tidak mendukung, ya itu akan menjadi sulit gerakan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian menolak kebijakan ataupun blokir kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan gitu. Nah, kita juga di level publik kita juga bisa membentuk kelompok atau membentuk solidaritas sekutu untuk mengadvokasi kesetaraan gender seperti itu. Jadi misalnya kita bisa mendukung rancangan undang-undang yang lebih responsif gender, kita berani speak up di forum-forum global, forum-forum nasional atau forum-forum besar gitu ya, atau kesempatan-kesempatan untuk diskusi atau dialog dengan pemerintah gitu ya. Kita juga bisa libatkan kelompok-kelompok marginal, kelompok perempuan gitu ya, untuk juga bisa menyuarakan terkait bagaimana keterlibatan laki-laki, bagaimana keadilan dan kesetaraan gender gitu ya. Kita juga bisa mengubah secara politik, budaya dan birokrasi yang memang secara sistemik sudah sedikit banyaknya mengambil dari nilai-nilai patriarki yang tidak sepenuhnya itu sehat gitu. Ya, jadi intinya Kanada di level publik ini atau level kebijakan, kita harus sadar bahwa semua orang punya tanggung jawab. Semua orang punya kewajiban untuk berikut partisipasi dalam kesetaraan gender, termasuk pemerintah, parlemen yang sangat penting untuk melahirkan kebijakan, dan juga sektor usaha. Bagaimana dia melahirkan kebijakan-kebijakan yang juga responsif gender untuk karyawan-karyawannya, seperti itu kan ada. Oke Kak Riki, jadi mungkin laki-laki yang juga saat ini sudah ada di level pemegang kekuasaan gitu ya Kak, bisa membuka ruang supaya perempuan juga bisa ada di ruang yang sama ya Kak ya, ada di bagian ruang-ruang pembuatan keputusan ya Kak ya. Jadi supaya perempuan bisa ada di posisi-posisi strategis juga begitu ya Kak Riki, agar nanti kebijakannya juga lebih dekat gitu dengan pengalaman yang dialami sama perempuan. Oke Kak Riki, aku lanjut nih.
Nah, dari penjelasan Kak Riki tadi nih, misalnya ada laki-laki yang sudah mulai aware soal kesetaraan gender dan pelibatan laki-laki, tapi dia berada di lingkungan yang laki-laki lain mungkin belum aware soal hal itu. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak mengajak laki-laki supaya mau terlibat gitu? Apa sih keuntungan yang bisa kita informasikan kepada mereka, dan bagaimana sih kita membangun masyarakat yang lebih adil gender lewat pelibatan laki-laki? Itu gimana sih Kak Riki? Betul. Jadi memang ini menjadi refleksi dan juga bagaimana kita bisa berpikir lagi gitu dalam meyakinkan dan juga memberikan keyakinan nih kepada laki-laki bahwa untuk terjun atau terlibat dalam upaya-upaya ketidakadilan gender, untuk mengupayakan agar adil dan setara. Ini sangat penting Kak Nada, karena ini masih menjadi concern dan juga tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan melibatkan laki-laki. Dan bagaimana kita bisa meyakinkan laki-laki agar sepenuhnya secara sadar, kritis, dan juga aktif terlibat dalam perjuangan keadilan dan juga kesetaraan gender. Nah, kembali lagi dari yang saya jelaskan dari awal, kita bisa pertama-tama mungkin mulai dari pendekatan dengan mereka. Jadi tidak memandang laki-laki ini sebagai masalah ataupun problem maker dari ketidakadilan atau kesetaraan gender. Tapi mereka itu adalah solusi. Mereka itu adalah sekutu. Mereka adalah agen perubahan untuk ketidaksetaraan gender. Nah, ajak mereka ngobrol. Tadi yang saya katakan, refleksi. Ajak mereka ngobrol dalam pengalaman mereka sehari-hari. Pernah nggak sih ngerasa capek yang harus selalu dituntut untuk menjadi kuat, nggak boleh nangis dalam masyarakat, dalam keluarga? Ajak mereka untuk berdialog. Dari situ kita bisa membuka cara mereka berpikir, cara mereka mengalami pengalaman sehari-hari karena tuntutan dan konstruksi sosial menjadi seorang laki-laki yang seharusnya seperti apa gitu ya, yang seharusnya itu bisa diubah gitu, lebih positif dan lebih sehat gitu ya. Ajak juga mereka berpikir, pernah merasa nggak dipaksa jadi pencari nafkah utama? Pernah stres nggak mikirin itu? Pernah stres nggak jadi breadwinner? Pernah stres nggak harus menjadi tulang punggung keluarga karena menjadi seorang laki-laki? Kita bisa refleksi dari sana. Kemudian, atau kamu punya adik perempuan, punya ibu atau pasangan yang memang susah berkembang gitu ya. Ini, misalnya kita bisa mengajak dia dari orang-orang terdekat yang dia sayangin ya. Kita bisa menyentuh hati dan pikiran laki-laki untuk mereka yakin mau terlibat di gerakan-gerakan laki-laki. Misalnya ketika dia punya saudara perempuan, punya ibu, ajak dia untuk refleksi. Apakah ada pengalaman ataupun saudara perempuan ataupun ibu sendiri yang sulit berkembang karena ada konstruksi sosial atau norma-norma yang sangat merugikan buat perempuan. Contoh, misalnya misalnya perempuan tidak diutamakan untuk berpendidikan lebih tinggi. Di daerah-daerah itu masih ada. Lebih diutamakan laki-laki. Kemudian perempuan dilarang untuk keluar rumah larut malam dan atau berdiskusi misalnya di warung kopi, di ruang-ruang publik. Itu ada beberapa daerah, bahkan di daerah masih dibatasi. Itu kan sebenarnya bagaimana perempuan harus bisa berkembang untuk mendapat informasi, tapi dengan norma dan konstruksi sosial yang negatif, akhirnya mereka terbatas untuk berkembang. Ajak mereka untuk refleksikan kenyataan-kenyataan ataupun realita yang terjadi terkait perempuan, terutama di sekeliling laki-laki itu sendiri atau yang lebih dekat gitu ya. Dari situ kita bisa kasih pemahaman bahwa kesetaraan gender bukan soal mengalah atau kehilangan kuasa laki-laki itu sendiri loh. Justru malah membuka buat semua orang nih, termasuk laki-laki, bisa hidup utuh dan menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Bisa berbagi, bisa menolong sesama, dia juga bisa mengekspresikan perasaannya sebagai seorang laki-laki, dan perempuan juga bisa berkembang gitu. Yang penting adalah pendekatannya itu harus empatik,
tidak menyalahkan yang saya katakan tadi, bikin ruang aman buat laki-laki, ngobrol bareng, diskusi pelan-pelan ya, untuk mengajak laki-laki untuk mengubah ketidakadilan gender yang memang akar permasalahan yang dibawa sejak kita lahir, yang sudah mendarah daging, itu tidak bisa secepat kilat, harus pelan-pelan, bertahap, sistematis, dan ya itu yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan laki-laki agar punya komitmen dan semangat untuk memperjuangkan ketidakadilan gender. Seperti itu kan ada. Iya Kak Riki, jadi mungkin kita perempuan-perempuan yang sudah yang vokal gitu ya Kak, menyuarakan kesetaraan gender, atau mungkin perempuan-perempuan yang di sana yang sudah mulai aware sedikit-sedikit soal kesetaraan gender, kita caranya bukan point out laki-laki kayak Betul. kamu adalah masalah gitu ya Kak Riki, tapi kita mulai merangkul istilahnya, karena kita memandang laki-laki sebagai aliansi juga. Betul. Gitu, karena kesetaraan gender bukan memerangi laki-laki gitu ya Kak Riki ya. Bener. Selama ini kan kita selalu mendengar dan membaca, melihat di sosial media ataupun digital, kebanyakan laki-laki sumber masalah kan untuk ketidaksetaraan gender. Nah, penting juga memberikan informasi kampanye besar-besaran kepada semua khalayak, terutama laki-laki, bahwa gerakan-gerakan untuk keadilan dan kesetaraan gender ini berdampak positif sekali untuk kelompok laki-laki itu sendiri. Apa misalnya bebas dari tekanan maskulinitas toksik, kayak tadi misalnya bebas dari perasaan memendam, nggak boleh nangis, nggak boleh mencurahkan perasaannya gitu ya, bebas dari misalnya yang nggak harus saya yang mencari nafkah utama, tapi kita bisa berbagi loh dengan pasangan gitu ya, atau dengan keluarga lainnya gitu, dan juga punya hubungan atau relasi yang sehat nih dan setara dan adil dengan keluarga dan juga dengan pasangan. Misalnya pas laki-laki belajar bagaimana menghargai atau menghargai temennya, menghargai pasangannya, itu adalah satu hal yang harus dihargai. Tidak boleh kita semerta-merta tadi yang kan Anda bilang di sepak keluar gitu, tapi bagaimana dia sedikit perkembangan laki-laki itu harus dihargai agar dia punya misalnya relasi yang lebih sehat gitu ya ke pasangannya. Kemudian juga bisa membentuk keluarga yang harmonis ketika laki-laki ini punya perspektif yang baik terkait keadilan gender. Kemudian terutama kesehatan mental si individu laki-laki ini sendiri, baik untuk dirinya maupun nanti juga untuk pasangan dan orang-orang terdekat dan tercintanya. Kan gak mau ya misalnya orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekeliling kita kena dampak dari kesehatan mental kita, atau kena dampak dari karena kita berkonflik dengan tuntutan masyarakat, norma-norma yang diperuntukkan untuk seorang laki-laki, itu berdampak akhirnya kekerasan ataupun baik itu verbal maupun fisik gitu ya ke orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita bisa menawarkan keuntungan-keuntungan kalau laki-laki terlibat di gerakan-gerakan keadilan dan kesetaraan gender. Ini loh keuntungan buat kamu gitu. Iya Kak Riki, aku setuju banget. Keluarga yang harmonis, hubungan romantis yang sehat, nggak mungkin lahir dari sifat-sifat toksik ya Kak ya. Karena kan sifat toksik itu kan mempengaruhi kita juga secara psikologis dan bagaimana kita memandang orang lain, berelasi dengan orang lain gitu ya Kak Riki ya. Nah terus Kak Riki, gimana sih kita mulai langkah-langkah kecil gitu Kak, hingga langkah-langkah kolektif, baik itu laki-laki maupun perempuan ya Kak Riki ya. Iya, ada beberapa langkah kunci gitu ya. Ini bisa dikontekstualisasi, tidak harus saklek seperti ini, tapi kita ada langkah-langkah yang memang strategis dan langkah-langkah kecil sehingga menjadi aksi kolektif bagaimana bisa merangkul dan melibatkan laki-laki untuk isu gerakan perempuan atau keadilan dan kesetaraan gender. Yang pertama, kita bisa mengedukasi sejak dini gitu ya. Kita bisa mengajak anak-anak atau edukasi sejak dini, di mana ajak mereka untuk berempati, membantu saudara perempuannya, misalnya urusan domestik rumah tangga, menyapu, membantu ibunya di rumah, minimal ajari anak-anak sejak dini membereskan tempat tidurnya, merapikan barang-barang pribadinya gitu ya,
sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa itu tidak hanya tanggung jawab perempuan untuk merapikan kamarnya, tapi juga tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki. Kemudian juga ajari bagaimana dia menghormati semua orang tanpa pandang gendernya. Misalnya dia juga harus menghormati perempuan gitu ya, tidak hanya laki-laki tapi juga dia harus menghormati perempuan gitu. Ajarkan itu sejak dini gitu ya, baik itu nanti di sekolah maupun di keluarga yang paling penting. Nah, ciptakan ruang aman yang kedua, dan refleksi yang saya katakan tadi, terus belajar, bikin komunitas, bikin forum, bikin ngobrol laki-laki saling support, misalnya belajar bareng, kita bisa refleksi dengan sehari-hari apa yang kita alami dari norma-norma yang melekat di kita gitu. Bagaimana kita bisa mengubahnya agar lebih positif gitu ya, dan bebas dari misalnya dicap nggak jantan gitu misalnya, kalau misalnya kita terjun ke isu-isu gerakan-gerakan perempuan ataupun keadilan kesetaraan gender gitu. Bagaimana kita bisa membuat forum-forum gitu ya, memerangi label-label yang tadi ya menganggap laki-laki tidak jantan ketika mengurusi urusan ketidakadilan dan kesetaraan gender gitu. Kita bisa membuat forum-forum kecil, membuat sekutu-sekutu bersama laki-laki yang ingin maju gitu ya, cara berpikir untuk ketidakadilan dan kesetaraan gender ini gitu. Kemudian libatkan laki-laki dalam program-program untuk pemberdayaan perempuan, program-program untuk mengatasi ketidakadilan gender, program-program untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kemudian juga paling penting adalah melibatkan juga selain tadi kan Anda bilang perempuan juga harus terlibat dalam penyusunan kebijakan, itu sangat poin penting. Kemudian juga bagaimana kita juga bisa melibatkan laki-laki dalam membuat kebijakan gitu ya. Kemudian laki-laki bisa tampil menjadi role model yang menjadi laki-laki yang memiliki sikap dan tindakan yang positif gitu ya, masculinity positif gitu ya, lebih adil, lebih setara gitu ya, yang bisa kita tampilkan di masyarakat dan juga di keluarga. Kemudian juga kita bisa mendorong secara struktural tadi yang saya katakan tadi di pertengahan, bahwa kita bisa mendorong misalnya di organisasi secara struktural ada cuti untuk ayah, agar ayah terlibat untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak gitu ya. Ruang di tempat kerja misalnya harus ada ruang menyusui, ada aturan anti kekerasan misalnya di organisasi. Juga misalnya di level komunitas kita bisa merubah secara struktural perlahan-perlahan seperti itu, Kak. Oke, Kak Riki. Jadi kalau kita punya teman yang mungkin udah aware nih sama kesetaraan gender dan pelibatan laki-laki, kita bisa pelan-pelan mulai ajak diskusi ya, Kak ya. Betul. Baru nanti ajak teman lainnya lagi supaya mereka lebih aware lagi gitu ya, Kak. Jadi memang perlahan-lahan, dan ini PR panjang tentunya buat kita semua ya, Kak Riki, untuk sampai ke masyarakat yang adil gender. Nah, terakhir nih Kak Riki, ini seru pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat dinamika gender modern saat ini, banyak narasi yang memframing seakan-akan laki-laki itu korban. Apalagi di sosmed nih, Kak. Kalau udah ngomongin kesetaraan gender, udah pasti di komentarnya laki-laki sama perempuan perang. Gitu ya, Kak ya. Padahal nggak gitu kan. Nah, banyak narasi bahwa laki-laki ini korban kesetaraan gender. Misalnya nih, Kak, ada yang nulis begini: minta kesetaraan gender tapi nggak bisa angkat galon. Mungkin banyak yang pernah dengar ya, Kak ya, soal ini. Atau minta kesetaraan gender tapi harus ada gerbong perempuan di kereta, atau misalnya ada tempat khusus perempuan di Transjakarta gitu, Kak. Atau mungkin sifatnya yang lebih personal banget lagi nih, cuma soal hangout gitu ya. Katanya yang bayar makan harus laki-laki. Iya, split bill. Ini yang lebih personal lagi gitu ya, Kak ya. Nah, jadi yang benar tuh gimana sih, Kak, dalam memandang persoalan gender ini? Nih, apakah ini memang laki-laki jadi korban dari kesetaraan gender, atau sebenarnya korban dari patriarki nih, Kak? Oke, pertanyaan menarik. Ya, sebenarnya banyak ya di media sosial soal narasi laki-laki jadi korban kesetaraan gender. Itu lahir dari pemahaman yang keliru, Kak, tentang apa itu kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu bukan berarti semua harus persis 50/50. 50% kamu, 50% kamu. Itu bukan kesetaraan gender, bukan seperti itu cara memandang dan perspektifnya. Baik itu secara fisik misalnya atau secara peran. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana semua orang, baik laki-laki, perempuan, dan semua gender punya hak, kesempatan, dan juga perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jadi itu ya teman-teman poinnya ya. Ketika berbicara kesetaraan gender, kita harus jangan keliru gitu.
jangan keliru. Kita kembali kepada konsep kesetaraan gender itu sendiri. Kesetaraan gender itu bukan perempuan 50%, laki-laki 50%, bukan seperti itu. Perempuan bisa angkat galon, laki-laki bisa juga angkat galon, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita harus melihat dan menitik beratkan bahwa laki-laki, perempuan, dan semua gender punya hak, kesempatan, perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Itu yang penting untuk kesetaraan gender. Nah, contohnya kayak gini yang sering kita dengar. Katanya minta kesetaraan, tapi kok nggak bisa angkat galon yang tadi kan ada bilang kan? Nah, padahal kesetaraan bukan berarti perempuan harus melakukan semua hal gitu ya. Semua hal harus bisa gitu perempuan yang dilakukan laki-laki. Misalnya laki-laki manjat pohon, perempuan juga harus bisa manjat pohon. Bukan begitu kesetaraan gender gitu ya. Apalagi berkaitan dengan tenaga fisik kan. Tapi kalau dibalik ya, misalnya gimana? Kalau gini, saat perempuan memimpin, karirnya bagus, misalnya punya hak untuk bersuara, punya hak di ruang publik, punya kesempatan, punya punya power, kenapa malah diributin? Ya kan? Kenapa ngeributin kesetaraan gender itu perempuan juga harus bisa angkat galon, perempuan juga harus bisa manjat pohon, perempuan juga harus bisa masang gas misalnya. Tapi juga bagaimana kita berpikir kenapa malah ngeributin kalau perempuan itu bisa mengakses haknya, bisa bersuara, mendapat pekerjaannya bagus gitu. Itu perlu dipikirkan lagi gitu ya. Terus kemudian atau soal gini Kak, katanya setara, tapi kok tadi minta gerbong khusus gitu ya untuk kereta. Yang teman-teman Jabodetabek nih yang naik kereta kan ada tuh biasanya gerbong khusus untuk perempuan. Kebutuhan mendesak dan urgen ya. Kekerasan seksual itu banyak terjadi di ruang atau ranah publik, terutama di transportasi publik. Nah, jadi pemisahan antara gerbong laki-laki dan perempuan itu adalah cara satu menghindari untuk mengantisipasi pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Seperti itu Kak. Jadi bukan karena perempuan istimewa di gerbong perempuan gitu. Itu sebagai bentuk perlindungan sementara karena tingginya kasus tadi pelecehan seksual, kekerasan seksual di transportasi umum. Jadi bukan karena perempuan gak mau bercampur ya, tapi ya karena kondisi untuk ruang aman perempuan gitu ya. Kalau nanti udah aman ya mungkin fasilitasnya bisa sesuai kebutuhannya lagi gitu. Jadi perspektif kita belum, mindset kita belum baik sehingga perlu tindakan sementara urgen gitu ya dengan cara memisahkan gerbong laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi kekerasan seksual. Nah ini satu lagi Kak, yang paling menjadi perdebatan adalah kalau setara harus cewek tuh yang bayarin makan kayak tadi misalnya split bill atau harus cewek yang bayarin makan. Ini sebenarnya hal yang bisa didiskusikan dengan pasangan gitu ya. Bisa dikomunikasikan. Kan kita tahu ya, relasi yang sehat adalah relasi yang bisa berkomunikasi, menghargai pendapat, kemudian ya kita bisa saling komunikasi dan koordinasi dan berbagi peran gitu. Komunikasi dan bagaimana kita menjalin hubungan yang sehat. Semua itu bisa dibicarain sebenarnya ya. Misalnya bukan hanya berdasarkan stereotip siapa yang harus bayar ya, tapi bagaimana dengan kompromi dengan pasangan gitu ya. Siapa yang mencari nafkah, siapa yang misalnya saling membantu mencari nafkah gitu. Itu bisa dibicarakan karena hubungan yang sehat itu komunikasi, saling menghargai dan mementingkan adanya keadilan gitu ya di dalam hubungan gitu. Nah, intinya gini, jangan gampang untuk kemakan narasi di media sosial. Belum tentu kebenarannya, kita perlu cross check, kita perlu pikirkan, kita perlu analisis secara kritis gitu ya. Jangan mengambil potongan-potongan kecil, judul-judul aja atau poin-poinnya aja yang tidak tahu penjelasannya secara lengkap, kemudian kita ke framing dalam otak kita menjadi suatu kebenaran. Tidak seperti itu. Kesetaraan gender itu soal mengubah struktur yang timpang, bukan soal adu kuat atau adu siapa yang lebih banyak dapat dan layak. Tapi bagaimana siapa yang layak untuk mendapatkan haknya secara adil, diberikan kesempatan gitu ya. Kalau kita pahami ini secara jernih,
kita nggak akan kejebak drama-drama media sosial ataupun dengan narasi-narasi yang ada di media sosial. Seperti itu, Kak. Oke, Kak Riki. Ya, Kak Riki, menarik banget ya soal split bill tadi nih, Kak Riki, karena benar kata Kak Riki, kalau misalnya soal bagi bill aja nih jadi ribut, kita udah bisa ngelihat kalau misalnya ada hubungan yang gak setara ya Kak Riki ya. Berarti di situ sampai ngomongin hal-hal yang kecil aja kayaknya nggak bisa didiskusikan nih gitu. Betul. Nah, dan aku juga ada poin bagus nih dari Kak Riki, kalau misalnya kesetaraan gender itu memang sebenarnya memberikan hak gitu ya Kak ya. Hak yang mungkin selama ini jadi dihapuskan karena ekspektasi gender dari masyarakat seperti itu. Jadi buat kalian semua jangan kemakan kesetaraan gender yang ada di standar-standar sosial media gitu ya Kak Riki ya. Yang di media sosial itu masih dalam konstruksi sosial masyarakat. Iya, betul. Yang makin memperkeruh ketidakadilan gender di komunitas atau masyarakat. Betul Kak Riki. Jadi kayak endless debate gitu ya Kak ya, nggak ada ujungnya gitu, nggak ketemu solusinya kalau misalnya kita nggak belajar kesetaraan gender ini secara utuh. Jadi argumen-argumen kita malah jadi blunder ya Kak Riki. Jadi orang juga yang baca di sosial media jadi terpengaruh, jadi malah jadi rantai ketidakadilan gender lainnya gitu ya Kak Riki. Betul, kan ada. Jadi kita sebagai individu gitu ya yang manusia menjadi manusia seutuhnya, harusnya kita bisa memotong rantai ketidakadilan gender ya, salah satunya itu ya dengan tidak kemakan hal-hal yang sepotong-sepotong di media sosial dan memperkeruh ketidakadilan gender. Jadi kita menjadi pelaku akhirnya kan? Iya, betul Kak Riki. Oke deh, terima kasih untuk kawan Gemilang yang sudah menyaksikan podcast Inspirasi Gemilang episode kali ini. Semoga banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.